Bayangkan Anda adalah orang yang selalu datang paling pagi, pulang paling malam, dan tidak pernah sekalipun membantah instruksi atasan. Di lingkungan sosial, Anda dijuluki sebagai si anak baik atau rekan kerja paling kooperatif, karena Anda jarang mengeluh dan selalu siap membantu tugas orang lain yang terbengkalai. Anda merasa telah melakukan segalanya dengan benar, mengikuti aturan, menjaga harmoni, dan menghindari konflik. Namun, saat pengumuman promosi tiba atau saat daftar bonus tahunan keluar, nama Anda justru berada di urutan paling bawah atau bahkan tidak ada sama sekali. Sementara itu, rekan kerja yang sering berargumen, yang berani berkata tidak, dan yang tampak sulit diatur, justru mendapatkan kenaikan gaji 2 kali lipat dan posisi yang lebih strategis. Mengapa dedikasi Anda justru berbuah stagnasi? Realitas pahit yang harus Anda telan hari ini adalah menjadi terlalu baik seringkali merupakan resep paling cepat menuju kemiskinan sistemik. Di dunia profesional yang kompetitif, sifat tidak enakan bukan dianggap sebagai keramahan, melainkan sebagai kelemahan yang bisa dieksploitasi secara cuma-cuma. Ada lubang hitam besar dalam karir Anda yang tercipta karena Anda terlalu sibuk menyenangkan orang lain hingga lupa membangun nilai tawar diri sendiri. Kita tidak sedang bicara tentang menjadi orang jahat, tapi kita bicara tentang bagaimana standar kesantunan yang salah kaprah telah membelenggu potensi finansial Anda. Jika selama ini Anda merasa sudah bekerja keras tapi tabungan tetap jalan di tempat, sementara beban kerja terus bertambah tanpa kompensasi yang adil, mungkin masalahnya bukan pada kompetensi Anda, melainkan pada sindrom anak baik yang diam-diam sedang membunuh masa depan Anda. Kita akan bedah mengapa dunia bisnis tidak pernah membayar orang berdasarkan tingkat kesantunannya, dan mengapa keberanian untuk menjadi sedikit tidak disukai adalah kunci utama untuk keluar dari jerat eksploitasi finansial yang Anda alami saat ini. Mari kita bicara jujur. Sejak kecil kita didoktrin bahwa anak baik akan selalu menang. Di sekolah, patuh berarti nilai aman. Namun, saat Anda masuk ke dunia kerja atau bisnis, aturan mainnya berubah total. Di sini, kepatuhan buta adalah komoditas murah. Lihatlah sekitar Anda. Banyak karyawan yang terjebak dalam siklus eksploitasi halus, hanya karena mereka merasa berdosa jika menolak lembur mendadak atau meminta kenaikan gaji yang layak. Situasi ini sangat relevan jika Anda sering merasa tidak enak saat harus menagih hak Anda, atau merasa gemetar hanya untuk menegosiasikan angka di kontrak kerja. Anda mungkin berpikir bahwa dengan menjadi penurut, atasan akan melihat kebaikan hati Anda dan memberikan imbalan secara otomatis. Faktanya, di mata korporasi atau pasar, perilaku ini hanya menunjukkan bahwa Anda adalah sumber daya yang mudah dikelola dengan biaya rendah. Anda sedang memberikan diskon atas harga diri dan waktu Anda setiap kali Anda mengangguk pada hal yang seharusnya Anda tolak. Insight pahitnya adalah, the nice guy syndrome menciptakan ilusi keamanan. Anda merasa aman karena tidak ada konflik. Padahal Anda sedang membangun bom waktu berupa kelelahan mental dan dompet yang kosong. Dunia finansial bukan tempat bagi mereka yang menunggu giliran untuk dihargai. Itu adalah medan pertempuran bagi mereka yang tahu cara menetapkan harga. Jika Anda terus menaruh perasaan orang lain di atas kesejahteraan finansial Anda sendiri, maka miskin bukanlah sebuah kemungkinan, melainkan sebuah konsekuensi logis. Anda bukan sedang menjadi orang baik, Anda hanya sedang menjadi orang yang terlalu takut untuk memperjuangkan nilai Anda sendiri. Mengapa kebaikan Anda tidak pernah cair menjadi angka di rekening? Secara logika ekonomi, pasar tidak membayar karakter, pasar membayar kelangkaan. Masalahnya, sifat penurut dan selalu setuju adalah karakter yang sangat mudah ditemukan di mana saja, alias tidak langka. Ketika Anda selalu berkata "ya" pada setiap instruksi tanpa memberikan masukan kritis atau batasan, nilai tawar Anda secara otomatis merosot ke titik terendah. Disitulah Anda berhenti menjadi aset dan mulai menjadi alat. Mari kita bedah secara logis. Dalam psikologi industri, ada fenomena yang disebut agreeableness, keramahan. Studi menunjukkan bahwa orang dengan tingkat agreeableness tinggi cenderung memiliki penghasilan jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang berani berkonfrontasi. Kenapa? Karena orang tidak enakan adalah target paling empuk untuk efisiensi biaya perusahaan. Mengapa perusahaan harus menaikkan gaji Anda jika mereka tahu Anda akan tetap bekerja keras meski tidak diberi kenaikan? Mengapa atasan harus menghargai waktu Anda jika Anda sendiri tidak pernah memasang tagar pada waktu pribadi Anda? Ini adalah lingkaran setan eksploitasi. Saat Anda takut bernegosiasi gaji karena takut dianggap serakah, Anda sebenarnya sedang membiarkan inflasi dan biaya hidup perlahan-lahan membunuh daya beli Anda. Dunia bisnis hanya mengenal dua bahasa, ketegasan dan nilai tukar. Tanpa ketegasan untuk mengatakan tidak pada tugas yang di luar job desk, Anda hanya sedang mensubsidi kesuksesan orang lain dengan tenaga Anda sendiri. Anda bukan sedang membangun karir, Anda sedang mensubsidi kemakmuran atasan Anda dengan mengorbankan masa depan finansial Anda. Inilah kebenaran yang akan membuat Anda terjaga malam ini.
Di ekosistem bisnis, si anak baik tidak pernah dianggap sebagai pahlawan, melainkan sebagai asuransi gratis. Bayangkan sebuah mesin yang tidak pernah rusak, tidak butuh perawatan mahal, dan selalu bisa dipaksa bekerja di atas kapasitasnya tanpa protes. Apakah pemilik mesin itu akan memberikan pelumas terbaik secara sukarela? Tidak, dia akan menggunakannya sampai aus, lalu menggantikannya dengan mesin baru saat mesin lama itu akhirnya hancur. Itulah posisi Anda saat ini. Analogi paling brutalnya adalah seperti sebuah donasi. Ketika Anda memberikan tenaga, waktu, dan kepatuhan tanpa batas karena alasan tidak enak hati, Anda sebenarnya sedang melakukan donasi paksa kepada perusahaan atau klien Anda. Padahal, mereka adalah entitas profit, bukan lembaga amal. Atasan yang Anda puja karena kebaikan Anda justru lebih menghormati orang yang berani menggebrak meja untuk menuntut haknya. Kenapa? Karena di mata mereka, orang yang berani membela dirinya sendiri adalah orang yang juga punya kapasitas untuk membela kepentingan bisnis mereka di level yang lebih tinggi. Anda akan menyadari bahwa kesantunan yang Anda agungkan hanyalah topeng dari rasa takut akan penolakan. Dunia finansial tidak memiliki ruang untuk empati tanpa transaksi. Jika Anda tidak berani menjadi jahat dengan menetapkan batasan, maka Anda selamanya akan menjadi martir yang miskin di tengah pesta pora orang-orang yang berani bersikap tegas. Berhentilah mencampur adukan antara etika dan subserviansi. Prinsip utama yang harus Anda tanamkan adalah pasar tidak membayar Anda berdasarkan seberapa besar pengorbanan Anda, melainkan seberapa sulit Anda digantikan. Menjadi anak baik yang selalu setuju justru membuat Anda menjadi komoditas yang paling mudah digantikan karena Anda tidak memiliki posisi tawar unik. Anda hanya menjadi bayangan dari keinginan orang lain. Ada perbedaan tajam antara menjadi profesional yang baik dengan menjadi orang yang mudah disetir. Seorang profesional yang baik tahu kapan harus memberikan nilai maksimal, tetapi dia juga tahu kapan harus berhenti jika kompensasinya tidak sepadan. Di sisi lain, si anak baik memberikan segalanya dengan harapan seseorang akan cukup baik hati untuk menyadarinya. Itu bukan strategi bisnis, itu adalah delusi. Prinsip finansial yang paling dasar adalah pertukaran nilai. Jika Anda memberikan nilai 10 namun hanya meminta 2 karena rasa sungkan, Anda telah kehilangan 8 poin potensi kekayaan yang seharusnya menjadi milik Anda. Kekayaan hanya akan mengalir kepada mereka yang mampu menegaskan nilainya di depan meja perundingan. Kesantunan tanpa ketegasan hanyalah sebuah undangan bagi orang lain untuk mengambil keuntungan dari Anda. Jika Anda tidak mampu menghargai waktu dan tenaga Anda dengan menetapkan batas yang keras, jangan pernah berharap dunia akan melakukannya untuk Anda. Intinya, kebaikan adalah karakter, tetapi ketegasan adalah mata uang. Di dunia yang mengejar profit, Anda harus berhenti menjadi pilihan murah dan mulai menjadi investasi yang mahal. Keluar dari jebakan anak baik bukan berarti Anda harus berubah menjadi orang yang kasar atau egois. Solusinya adalah transisi dari agreeable menjadi assertive. Anda perlu membangun sistem operasi baru dalam bekerja yang berbasis pada respect, bukan approval. Strategi pertamanya adalah high value boundaries. Mulailah dengan berani berkata tidak pada tugas tambahan yang tidak relevan dengan tujuan karir Anda, atau setidaknya mintalah prioritas ulang. Saya bisa mengerjakan proyek ini, tapi proyek mana yang harus saya tunda agar hasilnya maksimal? Ini menunjukkan bahwa waktu Anda memiliki harga dan kualitas. Kedua, terapkan negosiasi sebagai standar. Jangan pernah menerima tawaran pertama dalam hal apapun, baik itu beban kerja maupun gaji. Pelajari teknik negosiasi berbasis data. Saat Anda meminta kenaikan gaji, jangan bicara tentang kebutuhan hidup, tapi bicaralah tentang dampak finansial yang telah Anda berikan kepada perusahaan. Anda harus mampu menunjukkan angka, berapa banyak biaya yang Anda hemat atau berapa besar pendapatan yang Anda hasilkan. Jika mereka menolak tanpa alasan logis, itu adalah sinyal bahwa Anda sedang berada di tempat yang salah. Ketiga, berhentilah mencari validasi emosional dari atasan. Anda tidak butuh disukai untuk sukses, Anda hanya butuh dihormati. Orang yang paling cepat kaya adalah mereka yang fokus pada result-oriented relationship. Mereka membangun koneksi berdasarkan keuntungan bersama, bukan sekedar basa-basi di pantry kantor. Ubah pola pikir Anda dari, saya harap mereka menyukai saya, menjadi, saya memastikan mereka membutuhkan saya. Ketika Anda menjadi aset yang sulit digantikan namun memiliki batasan yang jelas, saat itulah kendali finansial kembali ke tangan Anda. Anda bukan lagi anak baik yang menunggu belas kasihan, melainkan profesional berkelas yang menentukan harganya sendiri. Menjadi anak baik memang terasa nyamar di permukaan, tapi kenyamanan itulah yang perlahan memiskinkan masa depan Anda. Ingat, tidak ada penghargaan bagi mereka yang mengorbankan kesejahteraannya hanya untuk kenyamanan orang lain. Dunia tidak butuh lebih banyak orang penurut. Dunia butuh orang-orang kompeten yang berani mematok harga atas nilai mereka. Jika Anda terus membiarkan rasa tidak enakan memegang kemudi, jangan terkejut jika dompet Anda tetap kosong, sementara tenaga Anda habis diperas. Pilihlah untuk dihormati daripada sekedar disukai.
Mulailah menetapkan batasan, karena kekayaan hanya akan mendekat pada mereka yang tahu cara menghargai dirinya sendiri. Jangan biarkan kesantunan Anda menjadi alasan kemiskinan Anda.